Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, masyhurkanlah namanya, perbuatannya yang ajaib dilakukannya kepada kita. Dia sungguh mengasihi dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak hidup dari kehendak hati kami, kehendak hidup kami, kehendak dunia ini, tapi kami hidup dari dan di dalam kehendak Tuhan berdasar pada firman. Dan biar roh Tuhan yang menyingkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu dan menyingkapkan itu kepada semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Begini dikatakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Mazmur 85 ini dapat dikategorikan sebagai mazmur liturgi yang biasa dinyanyikan dalam ibadah di bait Allah oleh para penyanyi dari Bani Korah. Ayat 1. Mazmur ini berasal dari zaman setelah pembuangan dari Babilonia. Umat telah dibebaskan untuk kembali ke tanah leluhur. Hal itu terjadi atas perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atas tanah, atas negeri. Tuhan telah memulihkan umat-Nya. Hal itu terjadi karena Tuhan telah mengampuni kesalahan dan dosa umat. Murka Allah yang menyala-nyala telah surut, telah reda. Ayat 2-4. Namun pemulihan yang sesungguhnya belum dialami, belum dirasakan sebagaimana yang diharapkan. Makanya umat diliputi kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan sambil berseru kepada Tuhan. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Ayat 6. Ini gambaran bahwa umat telah dipulihkan, tapi pemulihan tidak memberi dampak. Umat masih menderita. Kasih setia Tuhan seperti tidak kelihatan. Apa penyebabnya? Rupanya umat berpikir, jangan-jangan sakit hati dan murka Tuhan masih berlanjut sampai ke keturunan selanjutnya. Karena itu umat bermohon, pulihkanlah kami ya Allah.
Hentikanlah murka dan sakit hatimu kepada kami. Ayat 5. Hidupkanlah kami kembali, perlihatkanlah kasih setiamu kepada kami, dan berilah keselamatan, agar umat bersukacita karena Allah. Ayat 7-8. Permohonan pemulihan umat kepada Allah dibarengi dengan kesiapan umat untuk mendengar dan hidup dari apa yang disampaikan Allah. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Ayat 9a. Apanya yang disampaikan Allah kepada umat? Tuhan berbicara tentang damai. Yang dikehendaki Allah bagi umatnya adalah damai. Allah akan memberikan damai kepada orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihi, yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan orang yang dikasihinya adalah mereka yang tidak kembali kepada kebodohan. Ayat 9. Yaitu mereka yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hidup takut akan Dia. Dan pemulihan sempurna akan dialami dalam kehidupan umat. Ayat 10. Pemulihan yang sempurna digambarkan dalam ayat 11, 12, dan 13. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Pemulihan yang sempurna berawal dan bersumber dari kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah, dan diresponi dengan kesetiaan yang tumbuh dari bumi, kesetiaan yang tumbuh dari umat Tuhan. Maka damai akan tercipta, damai sejahtera akan bercium-ciuman. Tidak ada rasa marah dan benci, yang ada adalah hidup rukun dan damai antara Allah dan manusia, manusia dengan sesama, serta lingkungan alam semesta, sehingga negeri alam ini memberikan hasilnya. Inilah gambaran pemulihan yang sempurna yang akan dilakukan Allah kepada umatnya. Karena itu, umat didorong untuk berjalan mengikuti jejak kakinya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan hidup berdamai, melakukan kasih dan keadilan. Ayat 14. Jemaat Maha Tuhan, kini kita berada pada perayaan Minggu Advent, menunjuk pada penantian umat kepada Tuhan yang akan datang dan sudah datang dan akan datang kembali untuk memulihkan, membebaskan, mendamaikan, dan menyelamatkan. Di perayaan Minggu Advent ini, firman Tuhan disampaikan yang berisikan permohonan agar Tuhan Allah memulihkan keadaan umat. Pemulihan itu telah digenapi oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, yang oleh kehendaknya Yesus datang ke dunia melalui peristiwa kandang hina Bethlehem, menderita, sengsara, mati, dan bangkit untuk memulihkan, mengampuni, dan menyelamatkan setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 47. Karena itu, umat yang telah dipulihkan, diampuni, dan diselamatkan haruslah memiliki ketaatan, kesetiaan untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Umat harus mengikuti jejak kakinya Tuhan. Jangan lagi kembali pada kebodohan dengan melakukan yang jahat, melainkan hiduplah takut akan Tuhan. Hidup dalam perdamaian, damai dengan Tuhan, damai di dalam keluarga, damai dengan sesama, sekalipun di tengah kemajemukan, di tengah kepelbagaian, di tengah perbedaan, apalagi menjelang pemilu 2024.
kita tetap damai satu dengan yang lain. Walau kita berbeda, juga kita damai dengan sesama ciptaan. Hidup dalam perdamaian menjadi lifestyle, gaya hidup orang beriman. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Hidup yang demikian, disitulah kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Terjadi hubungan yang harmonis, rukun dan damai. Maka bumi, tempat yang kita diami, akan memberikan hasil. Akan memberikan berkat, kehidupan kepada kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami. Dan memperlengkapi kami semua. Apalagi di merayakan minggu-minggu Advent ini. Kami semakin hidup berdamai, hidup berdampingan, hidup rukun satu dengan yang lain. Sehingga bumi yang kami diami datangkan sukacita, datangkan berkat. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun berada, diberkati dan diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, memulihkan, dan menyelamatkan saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.